Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bihamdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita berharap semoga saum Ramadan kita dan juga apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan saum ini saja yang kita lakukan, kita berharap semua amalan yang sudah kita lakukan, ataupun insya Allah kalau kita masih bisa diberi amanah usia yang lebih panjang, kita semuanya diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Banu Muslim rahimahullah, ketika saum Ramadan tentu kita ingin melaksanakan ibadah saum Ramadan itu, ya, baik segi kualitas ataupun kuantitasnya itu nilainya sangat ya menentukan bagaimana diterima ataupun tidaknya dari amalan saum. Salah satunya adalah di mana kita bergaul di dalam kehidupan masyarakat, ya. Khusus interaksi antara laki-laki dan perempuan. Kita tahu kita hidup di dalam aturan yang tidak melaksanakan Islam, sehingga ini fakta ataupun realitas yang ada ini tidak menunjukkan itulah sebagai bukti pengamalan Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita coba untuk menelisik kembali bagaimana Islam memberikan gambaran interaksi antara laki-laki dan perempuan atau wanita. Ya, baik. Akidah Islam kita tahu, ya, ini yang akan menjadi asas dari sebuah hukum-hukum yang muncul. Hukum-hukum syariat, ya, muncul dari akidah Islam itu sendiri. Ya, khusus adalah aturan tentang bagaimana pergaulan antara laki-laki dan wanita. Oleh karena itu, sebenarnya yang berbicara syariah itu berbicara akidah. Jangan pisahkan. Nah, oleh karena itu maka ketika berbicara syariah kita harus hati-hati. Ya, salah satunya adalah tentang pergaulan. Kita tahu, kita akan telisik satu persatu. Kita kenal ada namanya al-hayatul khosoh, yaitu kehidupan yang khusus, di mana kita berada di dalam sebuah keluarga. Di situ sudah jelas ada laki-laki dan perempuan. Begitupun di kehidupan masyarakat atau jamaah, atau bahkan kehidupan di dalam bernegara. Jelas antara laki-laki dan perempuan itu akan ketara sekali aktivitasnya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, di dalam persoalan ini. Ya. Nanti kita akan rinci, ya, bagaimana sebenarnya Islam itu memberikan solusi yang terbaik di dalam persoalan. Namun sebelumnya kita perlu tahu ketentuan umum, ya, di dalam pergaulan ini. Yang pertama adalah bahwa akidah Islam sebagai sumbernya yang memunculkan hukum-hukum syariah. Yang pertama yaitu memerintahkan kepada laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan. Saya kira ayatnya tidak banyak, ya, dibaca oleh kaum muslimin, dan suratnya itu surat An-Nur, ya, surat An-Nur ayat 30 ayat 31. Ya, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum
innallaha khabirum bima yasnaun. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Ya. Nah, ini adalah dalil di mana secara tegas Allah SWT memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Maksudnya menjaga pandangan, jangan sampai melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah seorang wanita nanti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk menutup auratnya secara sempurna, ya, bil khusus ketika dia keluar dari rumah. Itu namanya kehidupan umum, ya. Kita tahu bahwa mereka punya kewajiban untuk menutup aurat, karena dari sinilah nanti persoalan muncul di interaksi antara laki dan perempuan adalah ketika aurat itu diumbar. Dan kita tahu bagaimana keadaan kondisi sekarang, ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 59, Allah SWT berfirman, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Di surat Al-Ahzab. Nah, ini adalah kewajiban di mana asalnya memang ayat ini perintah kepada istri Nabi, kemudian anak-anak perempuan Nabi, dan juga kemudian disebutkan para wanita di antara kaum muslim. Ya, itu surat Al-Ahzab 59. Sebenarnya yang surat An-Nur tadi kalau kita lanjutkan itu akan ditemukan wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Ya. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Ya. Ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan menampakkan perhiasan, ya, selain daripada apa biasa yang nampak, dan sekaligus untuk memakai jilbab, ya. Jadi yang kedua, aturan kedua adalah di mana Allah memerintahkan pada wanita untuk menutup aurat secara sempurna, ya. Kalau yang pertama menyuruh menjaga pandangan, nah ini strategis sekali sebab dimulai dari pandangan semuanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Allah SWT menyuruh wanita untuk menutup aurat secara sempurna, khusus nanti ketika dia keluar dari rumah di kehidupan umum, dia harus memakai jilbab, ya. Dan tentunya kalau kerudung atau menutup aurat itu sudah jelas, ya, jilbab adalah pakaian tambahan daripada apa yang sudah tertutup aurat tersebut, sehingga ini ketika keluar ini akan memberikan pengaruh yang baik sekali. Kemudian yang ketiga, Islam melarang, ya, seorang wanita untuk dia melakukan safar, ya, sehari semalam itu tanpa mahram, ya. Sebab ini adalah salah satu yang memunculkan persoalan ketika wanita itu bepergian, ya. Nanti interaksi antara laki dan perempuannya ini akan memunculkan persoalan yang besar, ya. Kita tahulah bagaimana kondisi sekarang yang ada ketika orang bebas, ya, bepergian, ya, wanita tanpa mahram, ya, terutama ke tempat-tempat hiburan ataupun sampai bermalam segala macam. Nah, itu udah jelas itu banyak hukum-hukum Allah SWT yang terlanggarkan, ya. Rasulullah SAW bersabda, la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusaffira masirata yaumin wa lailatin illa wa ma'ahadu mahramin laha. Ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, tidak halal, ya, seorang wanita itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan sehari semalam kecuali bersamanya ada mahram, ya. Jadi sudah tiga, menjaga pandangan, kemudian wanita diperintahkan nutup aurat secara sempurna, kemudian juga yang ketiga adalah bepergian harus ada mahramnya, ya. Kemudian yang keempat, ini lebih dalam lagi, larangan khalwat, berduaan, ya.
seorang laki-laki dan wanita, ya, dia berduaan tanpa mahram, maaf, apalagi tidak menutup aurat, gitu kan? Ya, ini akan membuat ya kesempatan di mana setan akan memberikan pengaruhnya yang besar ya untuk menggodanya sehingga berbuat kemaksiatan. Dan ini diantisipasi oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda, layak luan narojulun bi amratin illa ma'adhi mahram. Tidak boleh ya bersunyi-sunyi atau bersembunyi ya antara seorang laki-laki dan perempuan ya kecuali ada mahramnya. Jadi laki-laki dan perempuan itu dilarang bersembunyi-sembunyi berbicara berduaan ya kecuali ada mahram. Tentu ini pun ada kepentingan yang jelas ya, bukan berarti hanya sekedar main-main saja. Karena ini konteksnya kalau sudah boleh berbicara artinya itu sudah melangkah jauh gitu, bukan hanya sekedar bermain-main ya. Misalnya ketika seorang laki-laki sudah melamar gitu kan, biasa memang, tapi kan tetap saja tidak boleh kemudian berhalwat dengan calon istrinya itu. Disitulah muncul harus ada mahram. Artinya begitu kan, artinya kalau bukan untuk menikah itu jelas lebih ditekankan lagi dan itu lebih tegas lagi nanti peraturan. Dan yang kelima, ketentuan di dalam Islam ini bahwa seorang wanita itu dilarang keluar rumah ya, khususnya seorang istri, ini seorang istri khususnya, tanpa seizin suami. Ini strategis sekali ya, ketika sang istri kalau keluar rumah itu harus ada izin. Tentu keluar rumahnya yang nanti ada hal-hal yang harus disepakati terlebih dahulu tentunya ya, bukan berarti betul-betul seorang wanita itu nggak boleh keluar rumah gitu kan. Nanti harus ada penjelasan dari suaminya itu terhadap larangan-larangan keluar rumah. Tapi kita kembali bahwa larangan keluar dari rumah ini terhadap seorang istri itu sebenarnya sangat menentukan bagaimana pelaksanaan Islam itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Karena kita tahu ya, ketika orang atau seorang istri bepergian tanpa izin, apalagi naudzubillah min dzalik ya, sampai kemudian mereka menginap gitu, ini banyak ya unsur-unsur dosa yang kemudian bisa terjadi sehingga akan membuat situasi semakin tidak baik ya, semakin lama berbuat dosa yang sangat tidak diharapkan dalam. Kemudian yang keenam, ini khas yang harus diperhatikan bahwa jamaah wanita dan laki-laki ya itu terpisah, itu hendaknya diperhatikan ya. Asalnya memang intisal mereka itu terpisah, jamaah laki-laki, jamaah perempuan ya. Misalnya ya kalau di dalam kehidupan khusus sudah jelas ya, itu kan nanti terbagi lagi. Kalau seorang istri dia hanya yang boleh dilihat oleh suaminya tentu berbeda dengan keluarga yang lain. Jadi walaupun sama-sama keluarga tapi punya perbedaan tersendiri ketika melihat wanita ini. Suaminya berbeda bagaimana melihat istrinya itu, kemudian juga mahramnya. Jadi ada bagian-bagian anggota tubuh yang nanti mahram saja tidak boleh kecuali suaminya, atau nanti ada kerabat gitu. Jadi mahramnya siapa? Mahramnya itu berbeda dengan apa yang boleh dilihat oleh suami. Tentu nanti kerabat yang lebih jauh itu larangannya akan lebih luas lagi, termasuk nanti orang asing, maka itu akan lebih banyak lagi. Dan kemudian yang ketujuh tentunya
karena manusia ini makhluk sosial, antara laki-laki dan perempuan itu tidak dilarang adanya ta'awun, misalnya muamalah semacam transaksi jual beli, ya kan, pertanian, perdagangan, ya itu silahkan saja terjadi, asal jangan berubah dari hubungan muamalah yang tadinya ta'awun kemudian menjadi hubungan jinsiah, artinya dipengaruhi oleh naluri jinsiahnya. Ini yang dilarang itu adalah peralihan dari tadi niat yang memang muamalah kemudian berubah orientasinya, ya. Nah, jadi ini ketentuan umum yang harus diperhatikan. Insya Allah, ya, kalau kita menundukkan pandangan, kemudian wanita menutup aurat dengan sempurna, manusia tidak wanita tidak bepergian sendirian, ya. Dia kalau bepergian misalnya selalu ada mahramnya, kemudian juga tidak berhalwat, keluar rumah selalu minta izin, dan ada pemisahan-pemisahan dalam kehidupan, ya, serta tetap pada koridor muamalah ketika berinteraksi, maka insya Allah bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya, ya. Di mana surat Al-Hujurat, ya, kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, di situ jelas Allah menjelaskan bahwa tujuan adanya laki-laki dan perempuan itu adalah lita'arafu, untuk saling mengenal, dan juga paling ujung adalah berlomba untuk menjadi orang yang bertakwa. Sesuai dengan apa yang kita lakukan saat ini, ibadah saum Ramadan, la'allakum tattaqun, begitu pula adanya laki-laki dan perempuan, ya, sebagai manusia kita berlomba untuk menjadi orang yang takwa. Oleh karena itu, mari kita jadikan saum Ramadan ini untuk berupaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya tadi, bagaimana kita melaksanakan pergaulan antara laki-laki dan perempuan ini sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana sudah tadi saya sampaikan, hukum-hukum Islam sebenarnya sumbernya berasal dari akidah Islamnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan motivasi kepada teman sekalian untuk bisa lebih mendalami Islam dan mengamalkannya dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.